Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Jadi di sini saya selaku mediator perkenalkan, nama saya Falia Studio Harum SMK. Ya, dan selanjutnya di sini ada kedua belah pihak, yang pertama dari pihak tergugat dan yang kedua dari pihak tergugat. Silakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Kendara Tonggono selaku penggugat di sini. Baik, saya Yonita Prezarifani selaku tergugat di sini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dari pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang sudah diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu dilakukan mediasi melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dan proses sidang sudah dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat dan menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus sengketa ini. Selanjutnya saya akan menerapkan tentang mediasi. Mediasi merupakan cara alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kemudian para pihak merupakan kedua belah pihak atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh kesepakatan. Selain saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini, namun sebelum saya melakukan mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian sengketa kepada kedua belah pihak. Yang kedua, saya mencari kesepahaman awal untuk kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda persidangan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan mediasi, dan yang terakhir apabila menegosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apa ibu dari pihak penggugat dan tergugat setuju? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar terlebih dahulu dari pihak penggugat? Silahkan ibu. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Di sisi saya akan menjelaskan dari sisi saya sebagai penggugat. Waktu itu kejadian tanggal 5 Juni tahun 2023. Ibu Yuan ini mempunyai proyek di atas tanah saya. Saya waktu itu sudah pernah menegur Bu Yuan, tetapi Bu Yuan seperti asuh tak asuh. Saya berpikiran positif, mungkin Bu Yuan sudah mengetahui, sudah mempunyai jalan keluar yang baik, tetapi ternyata saya salah. Ternyata Bu Yuan tetap membangun proyek itu di atas tanah saya, yang mana itu menutup jalan akses di rumah saya. Dan ibu menginginkan agar masalah ini dapat diselesaikan, betul begitu? Ya betul, Bu, saya ingin masalah ini selesai karena saya dan Bu Yuan kan tetangga, ingin masalah ini cepat selesai aja. Baiklah, sekarang kita mendengarkan dari pihak tergugat. Silahkan Ibu Yonita. Jujur ya Bu, saya sangat kecewa atas tindakan yang dikatakan oleh Ibu Kendi ini. Karena lahan yang dia punya saat saya membangun skiteng ini, dia mengaku punya dia tanpa adanya surat atau tanda kepemilikan lahan tersebut. Nggak bisa begitu Bu Yuan, saya di sini juga punya sertifikat yang jelas dan asli. Tenang Ibu Kendi, saat pihak lain sedang menjelaskan, diharapkan untuk pihak yang satunya menyimak. Kalau ibu-ibu tidak bisa mengikuti aturan, maka mediasi ini tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana, apakah masih mau dilanjutkan atau tidak? Lanjutkan Bu. Baik, silakan Ibu untuk menjelaskan lagi. Jadi gini Bu, saya menjamin betul atas apa yang saya lakukan ini. Dan ketika saya membangun skiteng ini, saya ingin membangun rumah yang dimana itu adalah rumah buatan saya sendiri. Dan saat saya membangun skiteng yang terkenal lahan Ibu Kendi, pada saat itu saya tidak percaya jika Ibu Kendi tidak menunjukkan bukti atau keterangan dari tanah tersebut. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Kendi dan Ibu Yonita, maka saya menemukan ada beberapa kesepakatan. Ibu-ibu menginginkan ada hubungan baik dan kedua ibu-ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Betul begitu Ibu? Betul.
Baiklah, selanjutnya apa yang ingin diinginkan untuk kedepannya Bu Kendi? Sebenarnya kemauan saya di sini Bu yang pasti meminta kerugian atas apa yang telah dilakukan oleh Bu Iwan. Saya juga meminta untuk akses jalan ke rumah saya itu disediakan lah. Soalnya saya jadi susah untuk akses ke rumahnya. Baik, jadi beberapa keterangan dari kedua belah pihak, saya mempunyai solusi. Jadi solusi dari saya di sini adalah untuk Ibu Yonita untuk mengganti kerugian dan membuatkan akses jalan untuk Ibu Kendi. Apakah Ibu menyetujui solusi yang saya berikan? Ya, saya sebenarnya sangat kecewa atas putusan ini. Namun untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan damai, saya setuju dan saya siap untuk mengganti rugi semua biaya dalam permasalahan ini. Baik, setelah saya mendengarkan keputusan dari Ibu Yonita ini, Ibu menyetujui mengganti kerugian dan akan membuatkan akses jalan. Kira-kira ganti rugi berapa yang harus diganti oleh Ibu Yonita menjadi? Kira-kira sebesar 20 juta Bu Mediator. Baik, gimana Ibu? Apakah sanggup untuk membayar 20 Baik, juta? saya menyanggupi itu semua Ibu. Baik, Selain itu Bu Mediator, saya minta untuk hasil dari mediasi ini agar diserahkan kepada majelis hakim agar segera disahkan dan dikeluarkan dalam bentuk akta perdamaian. baik, berdasarkan pengambilan keputusan dari para pihak yang telah dipaparkan, maka saya telah menemukan kesepakatan bahwa tergugat bersedia mengganti kerugian sebesar 20 juta dan memberikan akses jalan kepada penggugat. Yang kedua, hasil mediasi ini nantinya akan dilaporkan kepada majelis hakim untuk dituangkan dalam bentuk akta. Begitu para pihak, apakah dari Ibu Kendi dan Ibu Yuan setuju? Setuju Bu. Untuk mediasi kali ini udah selesai. Saya tutup apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.